Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan TKA Matematika pada buku Ekspres TKA dari Erlangga dengan materi transformasi geometri. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui titik A 7,-3 dan B 4,3 dipetakan oleh translasi T 3,-1, kemudian dilanjutkan oleh rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba transformasikan atau translasikan terlebih dahulu titik A terhadap T ya. Berarti kalau kita punya titik A di 7,-3 itu kita coba translasikan sebesar 3,-1, maka aksennya akan menjadi 7 tambah 3 itu 10 ya. Ini kita tambahkan teman-teman ya, 7 tambah 3 negatif 3 ditambah negatif 1, maka di sini 10, negatif 4 gitu ya. Nah, kalau sudah titik yang tadi, kita coba untuk lanjutkan rotasi, yaitu di 10, negatif 4 tadi itu kita rotasikan sebesar 90 derajat. Maka kita coba buat terlebih dahulu. Di sini berarti cos 90 negatif sin 90, sin 90 dan cos 90. Maka kemudian dikali dengan x-nya yaitu 10, negatif 4. Hasilnya berarti nanti cos 90 itu 0, ini negatif 1, sin 90 nya, sin 90 juga 1, ini 0. Kemudian dikali dengan 10, negatif 4. Ingat ya, cara perkalian matriks baris dikali kolom, baris kali kolom. Maka nanti 0 kali 10 itu 0, negatif 1 kali negatif 4 jadi 4. 1 kali 10 jadi 10, 0 kali negatif 4 jadi 0, berarti di sini 10 ya. Jadi titiknya yang barunya itu ada di 4,10. Kalau berdasarkan pernyataan pertama, bayangan titik A itu di 4,10, berarti ini betul teman-teman ya. Kemudian kita lanjut yang pernyataan kedua. Kita coba untuk translasikan terlebih dahulu titik B yaitu di 4,3 ditranslasikan sebanyak di 3, negatif 1 maksud saya. Berarti di sini ada di mana titiknya? Ada di 4 tambah 3 sama dengan 7, 3 tambah negatif 1 jadi 2 ya, 7,2. Nah kemudian 7,2 yang ini kita rotasikan sebesar 90 derajat. Karena secara nilai sama-sama 90 teman-teman ya, berarti ini masih sama, kita langsung pakai ini aja ya, hasilnya aja. Jadi 0, negatif 1, 1, 0 ya. Kemudian di sini kita tulis 7 dan 2. 0 kali 7 0, negatif 1 kali 2 jadi negatif 2, 1 kali 7 jadi 7 ditambah 0 kali 2 0. Jadi titik yang barunya itu di negatif 2,7. Berarti bayangan yang dari pernyataan yang kedua itu salah. Kemudian garis yang melalui titik A dan B adalah Y sama dengan negatif 2X plus 11. Nah untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita bikin terlebih dahulu garisnya ya. Kita bikin garis dari rumus 2 titik yaitu Y dikurangi YB kan dibagi dengan YA dikurangi YB sama dengan X dikurangi XB dibagi dengan XA dikurangi XB. Titik XA, XB, YA, YB kita dapatkan dari soal ya yang ini. Ya berarti kita punya Y nya kita tulis ulang, YB nya berarti 3, YA nya berarti negatif 3, YA itu maksudnya titik Y di koordinat Y di titik A, atau YB itu koordinat titik B, titik Y di koordinat B, tuh belepotan ya, sorry. Kemudian dikurangi 3 sama dengan X dikurangi XB nya berarti 3 dibagi dengan XB nya 4, sorry yang sini ya, XB nya ini dibagi dengan X nya 7 dikurangi 4. Kita selesaikan yang bagian bawah. Negatif 3 kurangi 3 itu negatif 6, 7 kurangi 4 itu sama dengan 3, di atasnya kita tulis ulang, ini juga kita tulis ulang.
Nah, kalau kita cek ini negatif 6 dibagi 3 itu bisa ya, hasilnya adalah negatif 2. Maka kita bisa langsung kali silang aja, negatif 2 dikali X min 4. Jadi hasilnya nanti akan sama dengan negatif 2 dikali X atau negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 4 jadi 8. Y min 3 sama dengan negatif 2X plus 8. Jadi Y nya akan sama dengan negatif 2X ditambah 8 ditambah 3. Nilainya akan sama dengan negatif 2X ditambah 11. Berarti pernyataan yang kedua itu betul, teman-teman. Kemudian kita cek pernyataan yang keempat dan kelima. Titik 1, negatif 4 terletak pada bayangan garis melalui A dan B. Ini sama-sama bayangan garis, berarti kita cari dulu garis bayangannya. Artinya itu berarti kita masih menggunakan cara yang serupa, tapi titik-titiknya kita pakai dari bayangannya ya. Berarti kita bisa cari Y dikurangi YB aksen dibagi dengan Y aksen dikurangi YB aksen ya, sama dengan X dikurangi XB aksen dibagi X aksen dikurangi XB aksen. Kita punya titik X aksen titik aksennya yaitu ada di sini teman-teman, dan sini ya. Berarti kita bisa langsung substitusi Y dikurangi YB aksennya berarti 7 dibagi YA nya berarti 10 dikurangi 7 sama dengan X dikurangi XB aksennya negatif 2 dibagi dengan 4 ya, XA nya dikurangi negatif 2. Kita bisa hitung, ini jadi X plus 2, ini jadi 6, ini jadi 10 kurangi 7 3, ini Y min 7 ya. Kemudian kita bisa bagi yang ini teman-teman, seperti biasa 6 bagi 3 itu 2, kita tulis 2 di sini, berarti nanti kita kali silang 2 dikali 2 kali Y jadi 2Y kali 7 jadi 14. Di sini jadi X plus 2. Jadi 2Y sama dengan X plus 2 plus 14. Artinya 2Y nya akan sama dengan X ditambah 16. Gitu. Ini adalah garis bayangannya. Kemudian kita cek pernyataan 4 dan 5 dengan apa? Dengan substitusikan nilai X dan Y nya. Kalau misalkan saya punya X, Y nya yaitu negatif 1,4, maka kita substitusikan ke soal yang ke pernyataan bayangan tadi ya, K2 dikali 4 sama dengan negatif 1 ditambah 16 jadi 8, 11 ini hasilnya adalah 15. Apakah 8 sama dengan 15? Ini tidak sama ya, berarti pernyataan yang melalui di A dan B ini salah ya, totally salah, berarti dia tidak perlu dijawab. Kemudian kita yang kelima, kita cek juga pernyataan yang kelima bahwa X, Y nya sama dengan 2, negatif 7. Maka kita bisa cek 2 dikali negatif 7 itu apakah sama dengan negatif bukan negatif, ini berarti X nya kita ganti jadi 2 ya, ditambah 16. Ini tuh kita substitusikan ke sini ya teman-teman ya, jangan bingung, kita substitusikan nilai yang tadi itu ke sini semua gitu loh. Jadi Y nya kita ganti, X nya kita ganti dari titik soal. Jadi di sini negatif 14, di sini 18. Ini secara nilai tidak sama teman-teman, berarti ini juga salah. Jadi dapat disimpulkan berarti di nomor 6 jawaban yang tepat adalah hanya di poin atau pernyataan 1 dan pernyataan yang ketiga gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Baik, sudah saya rapikan jawaban di nomor 6. Kemudian kita lanjut nomor 7. Titik 4,2 didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di 1, negatif 1 dan kemudian ditranslasi dengan A, B ke titik 8, negatif 1. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke, kita coba selesaikan terlebih dahulu titik apa ini ya, titik 4,2 ini kita coba lakukan dilatasi terlebih dahulu kali ya, dilatasikan dia terhadap titik pusatnya di 1, negatif 1 dengan skalanya K. Kita coba bikin rumusnya dulu ya, barangkali teman-teman lupa ketika saya punya titik X, Y, kemudian dia dilakukan dilatasi, saya simbolkan dengan D, di pusatnya di A, B dengan skalanya K, itu akan sama aja dengan K0, 0K, kemudian dikali dengan X dikurangi pusat, Y dikurangi pusat pada B ditambah dengan pusat A dan B nya ya. Maka kalau saya punya 4,2, kita coba
dilatasikan dengan pusat tadi 1, negatif 1 dan K-nya sama dengan mana 2 ya, K-nya sama dengan 2, maka kita tuliskan berarti ini 2, 0, 0, 2. Di sini berarti X dikurangi A, 4 dikurangi 1 dan 2 dikurangi negatif 1. Ini harusnya langsung aja 3 juga boleh ya, atau kalau mau ditulis dulu boleh. Ini 1, negatif 1. Jadi kalau kita bisa tulis ini jadi 2, 0, 0, 2, kemudian ini jadi 3 dan 3 ditambah 1, negatif 1, dan kita kalikan 2 dikali 3 itu 6, 0 kali 3 0, maka hasilnya adalah 6. Kemudian 0 kali 3 hasilnya 0, 2 kali 3 juga jadinya 6 ya. Jadi titiknya di 6,6 ditambah dengan 1, negatif 1, which is nilai akan sama dengan 7,5. Ini adalah titik yang sudah kita dilatasikan. Nah, kemudian titik tersebut kita lanjutkan dengan translasi sebesar A, B. 75-nya kita translasikan sebanyak A, B dan sudah menghasilkan nilai 8, negatif 1. Ingat ya, kalau translasi itu hasil penjumlahan, jadi kita tambah aja 7 ditambah A sama dengan 8. Maka A-nya pasti sama dengan 1. Dapat dari mana? Kan 8 kurangi 7 kan, atau 7 tambah berapa jadi 8 kan pasti 1 ya. Kemudian 5 ditambah B sama dengan negatif 1, otomatis B-nya sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita bisa langsung coba teman-teman, kita langsung ujikan dari pernyataan-pernyataan yang kita punya. Yang pertama kita punya A ditambah B-nya negatif 5. Mohon maaf ya, ini emang banyak ayam jadi berisik. Kalau saya punya A tambah B, A-nya itu 1, B-nya sama dengan negatif 6, otomatis A tambah B-nya sama dengan negatif 5. Berarti ini benar. Kemudian bayangan 23 oleh refleksi Y sama dengan A adalah 2, negatif 15. Kita ingat ya, refleksi itu rumusnya refleksi ketika Y sama dengan K itu sama dengan nanti kalau saya punya titik X, Y itu ditranslasikan Y sama dengan K, maka titiknya akan sama dengan X, ini berarti 2K min Y ya, gitu, barangkali teman-teman lupa. Nah, kalau satu lagi yang refleksi terhadap misalkan X sama dengan H itu mirip ya, cuman yang dirubah berarti di titik X nya, berarti nanti ininya kita ganti dulu, jadi nanti 2H dikurangin X, ininya jadi Y doang gitu ya. Berarti kita coba selesaikan untuk pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua itu Y nya sama dengan A, berarti kalau kita punya ini 2, 3 kemudian kita translasikan sebanyak Y sama dengan A, A nya kita udah punya teman-teman, A nya sama dengan 1, maka ini kita ganti jadi 1, maka jadi 2 tetap, ini berarti 2 dikali 1 dikurangi 3, jadi berapa tuh? Jadi sama dengan 2 kali 1 2 dikurangi 3 negatif 1, berarti titiknya di 2, negatif 1. Berarti pernyataan kedua itu masih salah ya. Kemudian kita coba untuk pernyataan yang ketiga. Kalau pernyataan ketiga kita punya negatif 1,2, dapat dari mana negatif 1,2? Dari soal ya. Tadi juga 2,3 dari soal, dari pernyataan. Nah, kemudian kita coba refleksikan terhadap X sama dengan B. B-nya kita udah punya teman-teman, nilainya sama dengan negatif 6. Maka kita bisa tulis sama dengan negatif 6, berarti di sini nanti 2 dikali negatif 6 dikurangi si negatif 1, yaitu titik X-nya, dan ini adalah 2. Hasilnya berarti 2 kali negatif 1 negatif 12 tambah 1, ini jadi 2, maka hasilnya adalah negatif 11,2. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar, sehingga jawaban pada nomor 7 itu dapat disimpulkan berarti adalah benar, salah benar, gitu ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman, apakah soal tadi nomor 6 dan 7 cukup sulit, atau justru menurut teman-teman ini mudah banget gitu ya? Teman-teman boleh kasih pendapatnya mengenai tadi yang sudah kita jelaskan, apakah sulit atau malah justru lebih gampang. Bagi teman-teman yang merasa kesulitan, boleh ditonton ulang, boleh ditonton berulang-ulang kali teman-teman, biar bisa semakin yakin, biar bisa semakin jelas apa yang tadi saya jelaskan. Adapun kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas, juga boleh teman-teman buat tanya di kolom komentar.
misalkan Kak ini kurang jelas, atau Bang ini kurang jelas nih, apa tadi maksudnya, boleh ya sambil ditanya, sambil kita diskusi dengan hasil penjelasan saya tadi. Barangkali juga saya ketika menjelaskan ada yang salah tulis atau bahkan salah hitung, teman-teman boleh banget buat ingetin saya ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman kira. Ya, kita lanjut di nomor yang ke-8. Diketahui segitiga KLM dengan K-nya 1,4, L-nya 8, -1 dan M-nya 6,10. Segitiga tersebut dicerminkan terhadap garis 3Y-2X-12 sama dengan 0. Diteruskan terhadap garis 2Y plus 3X-8 sama dengan 0. Koordinat bayangannya adalah, waduh, kita berarti punya 3 titik dicerminkan 2 kali terhadap sebuah garis. Berarti kita cek dulu 2 garis tersebut posisinya bagaimana ya. Kita punya di sini dulu aja ya, 3Y ya, 3Y-2X, 3Y-2X, min 12 sama dengan 0. Ini coba kita cari titik potongnya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan ini ya, berarti X-nya sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 itu berarti 4 ya teman-teman ya. Kemudian ketika yang satunya, ketika Y-nya yang sama dengan 0, maka di titik ini berarti di angka ini Y sama dengan 4. Berarti kalau ini tuh maksudnya kalau misalkan Y nya 0 tuh berarti ini kita anggap 0 ya, berarti ini negatif 12 bagi negatif 2 berarti negatif 6 ya. X nya sama dengan negatif 6. Nah, garis yang satunya kita punya 2Y ditambah 3X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita juga cari ketika X nya sama dengan 0, berarti 8 bagi 2, maka di sini Y sama dengan 4 juga. Nah, kalau yang ini, kalau satu lagi nya ketika Y nya yang sama dengan 0, maka X nya akan sama dengan 8/3 ya. Oke, dari sini coba kita buat gambar terlebih dahulu teman-teman ya. Coba saya buat gambar di sini. Ini mohon maaf ya kalau misalkan gambarnya kurang oke. Saya gambar seadanya aja. Oke, terus kita punya titik di 0,4 itu di sini, misal kita random aja ya, ini 0,4, kemudian di sini 0,-6 nya misalkan di sini negatif 6,0 nya, sorry. Kemudian satu lagi di 8/3 itu berarti 2 sekian ya, berarti di sinilah ya 8/3. Nah, ini kan titik laginya itu masih di 4 juga, berarti ini kita bisa hubungkan teman-teman ya. Yang ini kita bisa hubungkan jadi sebuah garis gitu. Kemudian ada titik lain yang kalau kita hubungkan dia akan membentuk sebuah garis lain di sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau dari gambar mungkin kalau gambarnya jelek mungkin nggak akan kelihatan, tapi kalau kita cek antara garis 1 dan garis 2, ini kita anggap garis satunya itu G1 ya, itu sama garis 1 itu yang 3Y-2X min 12 sama dengan 0 itu kita cari nilai M nya teman-teman. Nilai M nya itu ini anggap ini M1 ya. M itu kan rumusnya negatif A dibagi B ya. Kalau dari sini kan A nya sama dengan negatif 2, B nya sama dengan 3, otomatis nanti hasilnya negatif 2 dibagi 3, yaitu hasilnya 2/3. Ini M1 nya. Kalau dari garis yang kedua yang kita punya kan 2Y plus 3X dikurangi 8 sama dengan 0, otomatis M2 nya akan sama dengan negatif A per B, yaitu hasilnya negatif 3/2 ya, karena A nya 3, B nya 2. Jadi dari sini hubungan antara M1 dan M2 itu saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Artinya apa? Artinya nanti kita bisa refleksikan terhadap garis yang saling tegak lurus. Itu artinya kita kalau tadi refleksikan terhadap garis-garis tadi, kalau kita refleksikan terhadap garis yang saling
yang saling tegak lurus, artinya itu akan sama saja kita rotasikan titik-titiknya, rotasikan titik-titik dengan besar 180 derajat dengan pusat rotasinya adalah titik potong dua garis tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita punya dua buah garis, ternyata kalau kita cek dia saling tegak lurus kayak gitu, artinya kalau kita punya titik kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap dua garis yang saling tegak lurus, itu sama aja kayak kita merotasikan titik yang kita punya terhadap titik potong dari dua garis tersebut teman-teman. Jadi artinya apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan eliminasi atau mencari titik potong dari dua garis yang kita punya. Mencari titik potong. Gitu ya. Jadi kita punya kan fungsinya atau persamanya 3y dikurangi 2x kurangi 12 sama dengan 0. Satu lagi nya 2y ditambah 3x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita hilangkan siapa ya? Bebas teman-teman mau hilangin siapa. Coba kita hilangkan x aja ya. Ini kali 2 berarti. Hilangin y aja. Sorry. Kalau hilangin y berarti atasnya kali 2, bawahnya kali 3. Berarti kalau kali 2 atasnya berarti 6y kurangi 4x dikurangi 24 sama dengan 0. Terus yang sininya berarti 6y ditambah 9x dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti kita kurangi 6y nya habis, 4x dikurangi 9x berarti negatif 13 ya. Bener nggak? Ya, negatif 13x sama dengan negatif 24 dikurangi negatif 24 berarti hasilnya adalah 0. Ini berarti kurangi 0 sama dengan 0, maka 13x negatif 13x sama dengan 0, pasti x nya sama dengan 0. Oke, kalau x nya sama dengan 0 otomatis kita bisa substitusi ke teman-teman. Nanti 3y dikurangi 2x min 12 sama dengan 0, maka 3y dikurangi 0 dikurangi 12 sama dengan 0, maka 3y sama dengan 12, maka y nya sama dengan 4 ya. Otomatis titik potongnya nanti kita punya di 0,4 teman-teman. Jadi titik potongnya di 0,4 sehingga pusat rotasi di alfa sama dengan 180 derajat itu ada di 0,4 gitu teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita bisa lakukan masing-masing titiknya atau K, L, dan M nya itu kita rotasikan sebanyak 180 dengan pusat di 0,4. Nanti maka kita bisa selesaikan dengan rumus rotasi ya. Rumus rotasi itu misalkan saya punya x, y, kemudian kita rotasikan, ini kita R aja ya, rotasi bukan berandrot ya. Kemudian dengan sudut alfa dan pusatnya di A, B itu akan sama aja kayak ini, kayak kita tuliskan di sini jadi cos alfa dikurangi negatif sin alfa, ini ya sin alfa, ininya cos alfa ya. Kita pakai matriks, kemudian dikali dengan x dikurangi a, titik pusatnya y dikurangi b, ditambah jangan lupa titik pusatnya A, B. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah kita cek masing-masing, kita cek untuk yang K terlebih dahulu. K itu ada di titik 1,4, kemudian dari titik 1,4 ini teman-teman nanti kita bisa coba caranya
dengan cara yang di atas ya, maka kita bisa tulis nanti alfanya berarti 180, pusatnya di 0,4, maka jadi nanti cos 180 ini ya sin 180, negatif sin 180, dan ini cos 180. Kemudian kita kurangin x dikurangin a, x nya 1 dikurangi 0, berarti y nya 4 dikurangi 4, ini ya tambah pusatnya itu 0,4. jadi nantinya kita tahu bahwa cos 180 itu negatif 1, ini sin 180 itu 0, ini 0, berarti ini juga negatif 1. 1 kurangi 0 itu 1, ini 0, ditambah 0/4, maka jadi negatif 1 kali 1 negatif 1, negatif 1 kali 0 jadi 0, ditambah dengan 0 dan 4, jadi titik dari K nya itu sama dengan negatif 1,4 teman-teman ya. Nah dari sini kita cek dulu untuk pernyataan yang setiap jawabannya, berarti jawabannya negatif 1,4, berarti pilihan-pilihan yang kita tidak sesuai berarti kita buang aja ya. Negatif 1,4 itu berarti cuman ada di ABC. Terus kita tinggal cek lagi yang bagian L. L itu ada di titik 8, negatif 1. Nah dengan cara yang sama otomatis kan karena sudutnya sama ya, jadi sebelah sini kita nggak akan tulis ulang, jadi kita juga nggak akan tulis ulang yang ininya, berarti kita langsung skip ke step berikutnya yaitu titik yang ini dan titik-titik yang lainnya. Berarti kita bisa langsung tulis di sininya di negatif 1 0 0 negatif 1, ini alfanya masih sama 180 ya, jadi kalau mau tulis boleh, enggak juga nggak apa-apa ya karena kan dia di titik yang masih sama. Terus di sininya berarti 8 kurangi 0, kemudian negatif 1 kurangi 4 dan ditambah dengan 0,4. Hasilnya jadi di sini 8, ini negatif 5 ditambah 0,4, di sini berarti masih sama negatif 1 0 0 negatif 1. Negatif 1 kali negatif 8 itu negatif 8, negatif 1 kali negatif 5 itu 5 ya. Maka di sini 0 dan 4, maka hasilnya adalah negatif 8 tambah 0 itu negatif 8, 5 tambah 4 jadi 9. Jadi untuk L aksennya sama dengan negatif 8,9. Negatif 8,9 berarti udah ketemu ya. Yang lain tidak akan sama nih. Berarti ini bukan, ini juga bukan. Berarti jawabannya yang A ya. Nah untuk bagian yang M nya teman-teman coba sendiri ya, dicari ya apakah sesuai atau tidak. Tapi menurut saya ini pasti ya. Ini pasti hasilnya adalah titik, hasilnya itu negatif 6,2. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan coba sendiri ya. Kita lanjut soal berikutnya. Segitiga PQR terletak pada koordinat kartesius dengan P negatif 2 dan 3 dan Q nya adalah 4,5. Dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skala menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Berapakah luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 ternyata cukup atau tidak. Nah untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya teman-teman nggak perlu mencari luas dari P aksen, Q aksen, R aksen, tapi kita tentukan dulu apakah PQR-nya itu, luas PQR-nya itu ada atau tidak, bisa dicari atau tidak. Soalnya kalau misalkan luas PQR-nya bisa dicari, otomatis luas dari P aksen, Q aksen, R aksennya juga bisa dicari, gitu kan ya. Maka kita coba bikin gambarnya terlebih dahulu ya, biar kita bisa coba visualisasikan apakah ada nilainya atau tidak gitu loh. Misalkan saya punya titik P negatif 2,3, kita anggap ini negatif 2, kemudian di sini 3, berarti di sini P-nya. Ini barangkali saya secara skala salah, mohon maaf ya. Jadi saya bikinnya cepat aja lah biar kelihatan, minimal ada gambaran dulu aja gitu loh. Terus kalau saya punya di sini 4, kemudian di sini 5. Titik ini adalah titik Q-nya. Kita coba hubungkan titik P dan Q. Nggak ketemu ya. Sorry ini kalau jelek ya. Saya ganti. Saya taruh di sini aja titiknya. Nah gitu dah. Sorry ya. Oke. Kemudian kita cari titik R-nya dulu teman-teman biar kelihatan R-nya tuh di mana gitu loh. Nah kemudian kita bisa manfaatkan pernyataan yang pertama dulu. Pernyataan pertama itu katanya ruas garis QR sejajar sumbu X. Nah ini artinya kalau QR sejajar sumbu X itu banyak kemungkinannya QR itu bisa jadi, gambarnya itu bisa jadi QR ada di sini nih.
Nih, ya kan ya? Bisa juga di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini. Semua kemungkinan ada gitu loh. Jadi pernyataan pertama itu bagus, tapi ternyata belum cukup untuk menjawab pertanyaan menurut saya ya. Jadi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan kalau hanya si dia doang, belum cukup ya. Karena hanya itu doang informasinya. Kemudian kalau yang dua doang, panjang ruas QR sama dengan 6 satuan. Nah, katanya panjang dari QR-nya 6 satuan, panjang 6 satuan tuh kemana gitu loh. Ke sini juga bisa 6 satuan, ke sini bisa 6 satuan, ke sini juga bisa 6 satuan misalkan. Ke sini juga bisa 6 satuan, ke sini juga bisa 6 satuan. Semuanya bisa 6 satuan. Nah, jadi untuk pernyataan kedua juga nggak cukup untuk menyelesaikan sebuah pernyataan untuk mencari luasnya. Ini juga belum cukup, sehingga kalau berdiri sendiri gitu, coba kalau misal pernyataan 1 dan 2 kita gabung. Yang pertama, dia harus sejajar sumbu X misalkan. Berarti kita anggap dia ada di sini. Nah, ya. Kemudian kita misalkan kita gambar di sini deh. Sini. Kemudian dia katanya memiliki panjang satuan 6. Berarti kalau kita bisa dapetin kayak gini, berarti nanti kita bisa hubungkan nih antara titik ini dan ini, otomatis dia akan bentuk sebuah segitiga. Nah, kita bisa cari sebuah luasnya. Tapi kalau misalnya kondisinya si titik R nya tuh nggak ke sana, gimana kalau ke sini? Ya ini juga bisa kita cari luasnya gitu kan ya. Kalau misalkan kondisinya di sini gimana, ya jelas ini bisa juga. Yang penting di sini juga misalkan ini juga bisa. Jadi semua kemungkinan tuh bisa, asalkan dia punya panjang, punya satuan panjangnya atau panjang ruasnya, dan juga sejajar sumbu X. Jadi semua luasnya bisa dicari. Kalau luas PQR yang bisa dicari, otomatis luas dari P aksen, Q aksen, R aksennya juga pasti dapat dicari. Jadi dari kesimpulan yang didapat nomor 9 itu, dua pernyataan itu sama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja itu tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang C gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman, untuk di nomor 9 ini cukup mudah sebetulnya, tapi agak tricky juga. Jangan sampai kekecoh dari permintaan soal ya. Jangan sampai hanya bilang karena sama-sama tidak cukup otomatis dua-duanya tidak cukup, belum tentu juga. Bisa jadi kalau digabungkan malah jadi cukup gitu ya. Oke, kita di nomor yang terakhir. Di sini kita punya soal segitiga BC dengan titik A 1,4, kemudian B-nya di 8,1 dan C-nya di 6,10. Apa yang kita bisa lakukan di soal ini? Kemudian soal tersebut ditransformasikan terhadap Y sama dengan 2 katanya. Oke, berarti kita coba buat, kita fokusnya ke titik A aja ya. Kenapa kita fokus ke titik A? Karena yang dicarikan titik A aksen nih teman-teman, jadi fokus ke A nya aja. Berarti kita kalau punya titik A di titik 1,4 itu kan katanya ditransformasikan sebanyak Y sama dengan 2. Otomatis ini kan sama aja kayak direfleksikan Y sama dengan 2 kan. Kita udah bahas untuk rumus refleksi, dimana ketika Y sama dengan K itu nanti hasilnya adalah ini tetap sama. Nanti di sini 2 dikali 2 dikurangin 4 ya. Maka hasilnya nanti 1 dan 0 ya. 4 kurang 4 kan 0. Gitu. Nanti titik A nya, titik A yang setelah ditransformasikan sebanyak Y sama dengan 2 itu ada di 1,0 gitu teman-teman ya. Atau teman-teman harus dijelaskan dulu untuk yang ini ya, untuk yang rumusnya. Kalau mau dijelaskan dulu boleh deh, barangkali teman-teman lupa ya. Ikan XY kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan K itu kan hasilnya nanti teman-teman ingat ya, ingat nanti hasilnya itu X di sini jadi 2K min Y gitu loh ya enggak. Yang ini kan K nya sama dengan 2, jadi nanti 2 ini kan 2 nih sama kan ya, ini 4 dari sini, yang sini tetap sama kayak ini gitu loh ya kan ya. Oke, dari situ berarti sudah oke. Berarti kita lanjut ke tahap berikutnya teman-teman, yaitu kita cari kemudian katanya didilatasi, kemudian dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K-nya dengan K bilangan bulat, didapat segitiga A aksen B aksennya dengan luas 114 satuan luas. Berarti yang perlu kita lakukan tuh mencari luas segitiga ABC dulu kali ya. Kita coba misalkan dulu ya. Misal kita punya titik A itu di X1, Y1,
titik B-nya di X2, Y2 dan C-nya di titik X3, Y3. Kita cari luas segitiga ABC-nya dengan determinan, teman-teman. Masih ingat ya? Itu setengah dikali dengan ini berarti X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3. Oke ya. Nah, berarti untuk mencari luas segitiga ABC-nya kita bisa substitusikan nilai-nilainya. Berarti di sini X1-nya kan ada ini nih. Nah, X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3. Berarti di sini setengah. X1-nya berarti 1 4, di sini 8 1 dan 6 10 ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita melakukan determinan berarti di sini ya kita masukkan kolom terakhir, kolom pertama di kolom terakhir. Berarti kita tuliskan juga 1 dan 4. Kemudian kita seperti biasa kita kalikan secara diagonal. 1 kali 1 8 kali 10 dan 6 kali 4. Jadi berapa teman-teman? 1 kali 1 1, 8 kali 10 itu berarti 80, 6 kali 4 itu jadi 24. Kemudian dikurangi dengan cara yang serupa tapi dengan diagonal yang terbalik. Berarti ini 8 kali 4, 1 kali 6, 10 kali 1 jadi berapa tuh? Berarti 8 kali 4 32, 6 kali 1 itu 6, 10 kali 1 itu 10. Maka jadinya setengah 80 tambah 181 tambah 24 105 ya, dikurangi 32 tambah 6 38 tambah 10 48. Berarti hasilnya setengah dari 57 ya. 57 bagi 2 tuh 28,5 ya. Karena 56 kan 28 gitu kan, maka setengahnya 57. Oke, 28,5. Nah, kemudian kita di soal punya informasi bahwa si luas dari segitiga A aksen, B aksen dan C aksennya sama dengan 114. Nah, luas ini itu merupakan hasil dilatasi sebanyak K. Berarti artinya luas segitiga A aksen, B aksen dan C aksen itu sama dengan K pangkat 2 dari si luas segitiga ABC, teman-teman. Kenapa dipangkatkan 2? Karena kan skala itu kan untuk yang panjang atau ya ruas garis. Kalau bentuknya luas ya otomatis nanti dipangkatkan 2 gitu kan ya. Nanti K-nya kita pangkatkan 2, luas ABC-nya kita udah punya 28,5. Luas segitiga aksen B aksen C aksennya sama dengan 114, otomatis K pangkat 2-nya sama dengan 114 dibagi 28,5, which is nilai akan sama dengan 4 teman-teman, maka K-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman biasanya kalau misalkan kayak gini bingung nih, Kak, kalau pangkat 2, pangkat 2 dipindahin jadi akar, hasilnya perlu plus minus atau tidak? Perlu teman-teman kalau bentuknya itu dalam bentuk aljabar. Tapi kalau dalam bentuk geometri seperti ini, kalau dalam bentuk panjang, luas dan sebagainya, kan panjang, luas dan sebagainya kan tidak ada yang negatif ya. Jadi kita pakai yang positifnya aja. Jadi kalau skala atau K-nya sama dengan 2, otomatis si titik A itu yang awalnya 1,4, maka kita kalikan 2 aja. Kalikan dengan 2, maka A aksennya akan sama dengan kan kita udah punya titik awalnya itu, titik A aksen itu pertama ini kita bukan 1,4 ya teman-teman ya. Itu titik yang udah kita hitung pertama tadi, ini 1,0 ya. Jadi ini 1,0 dikali skalanya 2, maka hasilnya adalah 2,0. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini kayaknya cukup dulu. Ini agak panjang banget karena ini soal untuk transformasi geometri cukup banyak. Soalnya sih gitu-gitu aja, cuman untuk pengerjaannya butuh waktu yang lumayan gitu. Jadi hasilnya video yang cukup panjang. Semoga teman-teman bisa tonton sampai selesai, dan jangan lupa kasih semangat buat saya dengan klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga buat kasih komentar dan kasih semangat saya juga. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya lakukan bisa membantu teman-teman, dan hasil dari TKA nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Segitu dari saya, terima kasih banyak dan saya pamit. Dadah.